Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, dengan saya Ibu Petri Priyatni, guru kimia dari SMA Plus Negeri 2, Banyuasin 3, Provinsi Sumatera Selatan. Pengembangan energi termokimia untuk meningkatkan kreativitas peserta didik mengembangkan energi ini, yaitu dalam kondisi pandemi, di mana PJJ kimia itu guru mengajar dari sekolah, siswa belajar dari rumah, adanya poin pertama itu yaitu keterbatasan alat dan bahan kimia, itu untuk praktikum. Nah, poin keduanya adalah karena boros kuota, kalau terus-terusan seperti ini menggunakan Zoom atau Google Meet, itu kan kata-kata jadi boros Bu kuotanya, jadi lebih meminimalisir dalam pengeluaran kuota. Dan yang ketiga, siswa ini menggunakan multimedia yang ada audio dan visual berikut ini. Spesifikasi dari produk yang dikembangkan oleh Bu Petri ini yaitu ada spesifikasi pedagogis dan spesifikasi non-pedagogis. Pedagogisnya meliputi model pembelajaran yang digunakan itu adalah model pembelajaran PJBL, Project Based Learning, di mana siswa melakukan praktikum kimia di rumahnya masing-masing dengan target tujuannya apa? Yaitu meningkatkan kreativitas dari peserta didik ini. Nah, spesifikasi non-pedagogis meliputi meliputi media yang digunakan ini yaitu e-magazine, dan yang bisa diakses menggunakan HP dan laptop. Tujuannya adalah supaya dalam PJJ kimia tetap bisa praktikum dari rumah masing-masing, gitu kan, dengan pembelajaran yang hemat kuota dengan adanya e-magazine yang digunakan ini. Desain penelitian pengembangan ini menggunakan ADI, yaitu Analisis, Design, Development, Implementation, dan Evaluasi. Berikutnya, adapun produk dari e-magazine pada pembelajaran kimia ini dengan cara pertama Bu Petri membuat dulu bahan ajarnya itu dalam Microsoft Word, kemudian setelah di Word di-convert ke dalam PDF, dari PDF baru di-insert ke dalam program yang namanya 3D PageSpeed Profesional. Pembahasan Bu Petri menjelaskan produk e-magazine itu sendiri, validasi produknya dengan ahli media pembelajaran dan ahli materi kimia, kemudian ada penilaian dari guru, karena 2 orang guru yang menilai masuk ke dalam SPSS, masuk ke dalam uji kappa, gitu. Dan bagaimana penilaian peserta didik dalam menggunakan. Uraian pembelajaran bagaimana sih menggunakan e-magazine ini? Yang pertama, peserta didik diperkenalkan dulu tentang e-magazine termokimia. Media pembelajarannya ini dikirim oleh guru, saya Bu Petri kirim melalui Google Classroom dan Google kelas. Kedua, tujuan dan cara menggunakan dari e-magazine termokimia ini disampaikan dulu, dijelaskan melalui grup WA kelas, kemudian siswa juga diberi waktu bagaimana menggunakan, mengoperasikan, membaca, dan memahami dari materi belajar yang semua dalam e-magazine. Lanjut ke tahap ketiga, di mana ada beberapa penjelasan guru. Semua didokumentasikan dari tahap pembelajaran itu, dari produk, bagaimana siswa kemudian secara berkelompok membuat proyek, bagaimana membuat praktikum kimia itu benar-benar murni kreasi dan kreativitas peserta didik masing-masing. Bu Petri nggak memberi buku resep, kalian harus melakukan praktikum ini, untuk eksoterum dan endoterum, tidak, tapi memberi kebebasan siswa dalam berkreasi dan berkreativitas, karena tujuannya adalah targetnya meningkatkan kreativitas peserta didik. Nah, dengan adanya magazine ini, mereka berkelompok membuat praktikum di rumah masing-masing, dan bisa ditonton di channel YouTube Petri. Ini terlihat media pembelajarannya dengan aplikasi 3D PageSpeed. Ini e-magazine termokimianya, bahwa e-magazine dapat mempermudah peserta didik dalam PJJ kimia karena targetnya adalah meningkatkan kreativitas dari peserta didik, yaitu bagaimana siswa tetap berinquiry, belajar secara siswa belajar aktif, motivasi siswa meningkat, bagaimana membuat parameter, praktik di rumah, dan tujuan akhir adalah target meningkatkan kreativitas. Nah, di kesimpulan Bu Petri sampaikan bahwa e-magazine dapat menjadi alternatif, ya. Ingat, alternatif dalam PJJ, bukan satu-satunya, karena banyak pilihan lain dalam PJJ. Di sini, guru Bu Petri dapat mengarahkan bagaimana praktikum kimia itu bisa dilakukan di rumah masing-masing dengan kreasi dan kreativitas peserta didik. Dan yang ketiga, kreativitas peserta didik itu bisa meningkat dengan pembelajaran yang aktif. Ini ada playlist untuk dari pengembangan e-magazine, komentar siswa, sampai pada praktikum yang dilakukan di rumahnya, di mana di kalorimeter mereka ganti dengan wadah bekas kopi, mereka mengamati, kemudian menghitung berapa ajasannya kalor. Di sini ada yang menggunakan botol bekas, ada yang menggunakan gelas, ada yang praktikum dengan ya macam-macam, bisa secara rinci bisa dilihat di sini menjadi terlihat praktikum kimia yang menyenangkan dalam PJJ kimia bersama Bu Petri. Demikian presentasi singkat dari Bu Petri. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.